Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi oksidasi alkohol dengan menggunakan pereaksi asam kromat atau H2CrO4 atau juga biasa dikenal dengan pereaksi Jones atau Jones. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk cuci tangan dan tetap di rumah saja. Nah teman-teman, secara umum zat pengoksidasi laboratorium itu mengoksidasi alkohol primer menjadi senyawa aldehida, kemudian dengan cepat teroksidasi kembali atau mengalami overoksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi secara umum alkohol primer itu akan teroksidasi menjadi aldehid, kemudian mengalami overoksidasi menjadi asam karboksilat. Sedangkan untuk alkohol sekunder itu menjadi senyawa keton dan alkohol tersier tidak mengalami reaksi oksidasi. Nah, dalam kimia organik biasanya oksidasi itu mengkonversi ikatan CH menjadi ikatan CO. Misalnya di sini terdapat dua ikatan CH dan satu ikatan CO. Nah, ketika alkohol primer ini teroksidasi menghasilkan senyawa aldehida, ikatan antara C dengan O itu bertambah menjadi dua ikatan dan ikatan antara C dengan H itu berkurang. Artinya ikatan CH itu dikonversi menjadi ikatan CO. Nah, karena di sini aldehida ini masih memiliki satu ikatan C dengan H yang dapat dikonversi menjadi ikatan C dengan O, maka aldehidanya ini bisa teroksidasi lagi menghasilkan senyawa asam karboksilat dengan tiga ikatan CO. Di sini dua ikatan CO dan di sini satu. Jadi totalnya ada tiga ikatan CO dan tidak ada lagi ikatan C dengan H. Sedangkan untuk alkohol sekunder itu terdapat satu ikatan CH yang dapat dikonversi menjadi satu ikatan CO. Karena di sini sudah ada satu, maka di sini menjadi dua. Dan di sini untuk alkohol tersier itu tidak ada ikatan CH yang bisa dikonversi menjadi ikatan CO. Jadi alkohol tersier ini tidak mengalami oksidasi. Jadi kita dapat mengatakan bahwa oksidasi itu dikatakan terjadi dengan cara menghitung jumlah ikatan CO-nya pada karbon. Nah, banyak zat pengoksidasi yang tersedia untuk mengoksidasi alkohol. Yang paling umum saat ini adalah asam kromat yang dapat dibuat dari kromium trioksida atau CrO3 dan juga bisa dibuat dari natrium dikromat dalam keadaan asam yang berair. Jadi ada air dan juga ada asamnya. Asamnya bisa berasal dari H2SO4. Nah, keduanya kromium trioksida dan natrium dikromat akan menghasilkan asam kromat. Nah, asam kromat inilah yang akan berperan sebagai oksidator dari senyawa alkohol. Baik CrO3 ataupun natrium dikromat itu sama-sama memiliki bilangan oksidasi plus 6, di mana Cr atau kromium plus 6 ini memiliki warna yang khusus, yaitu warna orange, yang kemudian setelah mengoksidasi alkohol akan berubah atau akan tereduksi berubah menjadi Cr3 yang warna khususnya itu adalah warna hijau atau deep blue. Jadi kelebihan asam kromat di sini yaitu reaksinya kita bisa amati dengan jelas karena perubahan warnanya yang mencolok dari orange berubah menjadi warna hijau, yaitu bentuk tereduksi dari Cr. Nah, lanjut untuk mekanisme reaksi oksidasinya, yang pertama yang harus kita ketahui adalah mekanisme pembuatan asam kromat dari CrO3 atau natrium dikromat dengan asam berair. Untuk mekanismenya seperti yang ada di depan teman-teman, yang pertama di sini karena dalam suasana asam berair, maka H2SO4 dengan H2O itu akan menghasilkan H3O+ dan HSO4-, di mana H3O+ ini akan bereaksi dengan kromium trioksida. Nah, yang pertama kromium trioksida ini akan terprotonasi oleh asam dari H3O+. Nah, fungsinya agar Cr di sini itu bisa lebih mudah diserang dengan nukleofilik. Kenapa? Karena jika oksigen di sini mengikat hidrogen, maka akan berubah menjadi positif
dan Cr ini itu akan menjadi lebih positif lagi dan akan mudah diserang oleh nukleofilik, baik itu lemah ataupun kuat. Misalnya yang ada adalah air. Air di sini berperan sebagai nukleofilik, akan menyerang kromium yang memiliki muatan parsial positif dan kemudian menghasilkan asam kromat, yaitu H2CrO4. Nah, ini untuk pembuatan dari CrO3. Nah, untuk natrium dikromat di sini sama dengan yang pertama, yaitu dengan asam berair dengan ada 2H2SO4. Maka yang pertama adalah natrium dikromat ini itu akan terprotonasi oleh asam dari H3O+. Karena di sini ada 2 minus, maka terjadi 2 kali protonasi dari H3O+, menghasilkan asam dikromat H2Cr2O7. Nah, di sini setelah mengalami protonasi, maka air di sini berperan sebagai nukleofilik, akan menyerang masuk ke Cr-nya sehingga ikatan antara Cr dengan O itu akan lepas. Nah, setelah ini jadi langkah yang pertama itu penyerangan nukleofilik ke Cr, kemudian ikatan Cr dengan O itu lepas, kemudian ikatan Pi-nya naik dan mengambil hidrogen yang ada pada air, ya, sehingga menghasilkan 2 asam kromat, yaitu 2H2CrO4. Nah, di sini ini adalah mekanisme pembuatan asam kromat, yaitu H2CrO4. Nah, dari sini H2CrO4 inilah yang dipakai untuk mengoksidasi alkohol. Nah, selanjutnya untuk mekanisme oksidasi alkohol itu terdiri atas 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan kromat ester, dan tahap yang kedua adalah eliminasi kromat ester. Nah, kita lihat pada langkah yang pertama dulu, tapi sebelumnya asam kromat ini perlu diaktifasi dulu dengan asam. Kenapa? Agar mudah Cr-nya itu diserang oleh nukleofilik dari alkohol. Jadi asam kromatnya ini karena dalam keadaan asam maka akan terprotonasi, menghasilkan bentuk yang seperti ini, di mana Cr-nya ini lebih positif dibanding yang pertama sebelum terprotonasi. Kemudian tahap pertama di sini ini adalah contoh dari alkohol primer. Alkohol primer ini akan teroksidasi dengan menggunakan asam kromat, di mana alkohol ini oksigennya itu berperan sebagai nukleofilik. Jadi langkah pertama di sini adalah penyerangan nukleofilik dari alkohol ke asam kromat yang telah terprotonasi atau telah teraktifkan. Nah, setelah itu terbentuk ikatan antara alkohol dengan kromiumnya, ya, seperti ini. Kemudian karena ada kelebihan H+ di sini kan oksigennya mengikat 3 atom, jadi akan kekurangan elektron. Jadi hanya itu akan dilepas, diambil oleh gugus tetangganya. Oke, seperti ini, dan kemudian membentuk seperti ini. Nah, karena di sini sudah mengikat 2 hidrogen, otomatis di sini akan oksigennya akan bermuatan positif dan akan dilepas dengan cara melepaskan 1 hidrogennya sehingga melepaskan H2O dan H+. Nah, setelah ini itu akan terbentuklah kromat ester, yaitu alkohol dengan asam kromatnya itu bergabung menjadi kromat ester. Jadi ini adalah tahap pertama, yaitu tahap pembentukan kromat ester. Jadi dimulai dari penyerangan nukleofilik dari oksigen alkohol terhadap Cr dari asam kromat yang telah diaktifasi dengan suatu asam yang menyebabkan pusat positif dari Cr ini itu lebih mudah diserang oleh nukleofilik. Oke, jadi membentuk kromat ester. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu eliminasi kromat ester, ya. Jadi di sini ada kromat ester, itu akan mengalami reaksi eliminasi oleh air. Nah, reaksi eliminasi yang terjadi pada tahap kedua ini adalah eliminasi bimolekuler, di mana eliminasi bimolekuler ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu eliminasi yang terjadi secara serempak. Nah,
Untuk mekanisme E2 ini itu kita sudah bahas panjang lebar pada video sebelumnya. Nanti saya akan berikan link untuk kalian klik supaya bisa lebih mengerti lagi. Oke, jadi akan mengalami reaksi eliminasi E2 di mana di mana air ini akan berperan sebagai basa, akan mengambil hidrogen dari alkohol, kemudian ikatannya masuk membentuk ikatan pi dengan membentuk ikatan pi antara karbon dengan oksigen. Kemudian oksigen dengan Cr itu akan lepas, nah menghasilkan suatu senyawa aldehida dan juga CR4. CR4 ini bentuk tereduksi dari CR6 yang ada pada asam kromat. Jadi bentuknya seperti ini dengan satu pasang elektron bebas pada Cr karena menerima satu pasang elektron dan juga H3O+. Jadi kromium di sini itu akan lepas sebagai gugus pergi. Ini ya, jadi akan lepas sebagai gugus pergi dan membentuk bentuk tereduksi dari asam kromat yaitu CR4. Nah, yang perlu diketahui CR4 ini adalah bentuk yang tidak stabil. Kemudian CR4 ini akan bereaksi lebih lanjut itu membentuk CR3 yang merupakan bentuk tereduksi paling stabil dari CR6. Jadi hasil dari tahap kedua ini yaitu membentuk senyawa aldehida dan kromium 4 yang akan nanti tereduksi lebih lanjut menghasilkan CR3 dan H3O+. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dihasilkan H3O+, yaitu asam berair, di mana jika suatu aldehida dihasilkan bersama dengan asam berair, ini akan menyebabkan aldehida ini itu sangat sulit untuk diisolasi dan akan bereaksi lebih lanjut. Jadi aldehidanya ini akan mengalami overoksidasi. Ingat bahwa gugus karbonil pada aldehida itu bersifat polar dan mempunyai dua pasang elektron bebas yang seperti ada di depan teman-teman. Nah, aldehida akan mudah terprotonasi oleh asam yang berasal dari H3O+ tadi, atau bisa juga karena asam kromat ini berada dalam keadaan asam. Nah, setelah terprotonasi, karbon dari gugus karbonil itu akan lebih mudah diserang oleh nukleofilik karena telah teraktifkan dengan adanya asam. Jadi karbonnya di sini akan lebih positif dibanding sebelum terprotonasi. Jadi akan mudah diserang oleh nukleofilik. Misalnya yang ada sekarang saat ini adalah air yang dapat berperan sebagai nukleofilik. Jadi air ini itu akan mengadisi pada suatu karbonil untuk membentuk senyawa hidrat. Nah, untuk membentuk suatu senyawa hidrat. Nah, hidrat ini adalah suatu 1,1 diol atau biasa disebut dengan geminal diol, di mana ini menandakan bahwa dua gugus fungsi alkohol atau hidroksi itu terikat pada karbon yang sama, maka disebut dengan geminal diol. Nah, reaksi ini itu bersifat reversible atau dapat balik, dan biasanya kesetimbangan lebih mengarah ke pembentukan karbonil. Ya, jadi kesetimbangannya lebih mengarah ke kiri. Mengapa? Karena senyawa hidrat ini itu adalah senyawa yang atau spesies yang tidak stabil. Hanya sedikit hidrat yang stabil, dan hidrat yang ini itu termasuk yang tidak stabil. Nah, hidrat ini akan cepat teroksidasi dengan asam kromat yang telah diaktifasi dengan asam, sama dengan langkah yang pertama tadi. Jadi caranya sama dengan langkah sebelumnya, yaitu hidrat ini itu akan mengalami pembentukan ester, dan kemudian langkah kedua akan membentuk senyawa asam karboksilat dengan cara melepaskan gugus fungsi kromium. Ini ya. Jadi caranya sama, yaitu hidratnya akan bereaksi dengan asam kromat yang sudah diaktifasi, kemudian membentuk kromat ester. Nah, kromat ester ini akan masuk ke tahap kedua, yaitu eliminasi bimolekular oleh air yang terjadi secara serempak menghasilkan asam karboksilat. Jadi caranya sama dengan
cara yang pertama dan kedua yang sebelumnya ya. Nah, di sini terbentuklah asam karboksilat, kemudian ada Cr4 yaitu HCrO3- dan juga H3O+. Nah, Cr4 ingat ini adalah spesies yang atau bentuk tereduksi dari Cr6 itu yang tidak stabil. Bentuk stabilnya itu dalam bentuk Cr3. Ya, jadi Cr4 ini akan tereduksi lebih lanjut menghasilkan Cr3. Jadi seperti itu untuk mekanisme oksidasi alkohol primer yang menghasilkan asam karboksilat. Dan untuk oksidasi alkohol sekunder itu caranya sama dengan alkohol primer, sisa diganti saja alkohol primernya menjadi alkohol sekunder. Nah, reaksi asam kromat ini itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan reaksi oksidasi yang lain. Nah, ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, jadi teman-teman silakan klik link di atas untuk mengetahui berbagai jenis reaksi oksidasi alkohol beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi seperti itulah mekanisme reaksi oksidasi alkohol dengan reaksi asam kromat atau reaksi Jones. Jika terdapat kekeliruan, mohon diingatkan karena apa yang saya sampaikan ini itu belum tentu sepenuhnya benar, dan juga apa yang saya sampaikan ini belum tentu seluruhnya salah. Jadi teman-teman silakan tulis di kolom komentar di bawah jika teman-teman punya pertanyaan seputar materi ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.